kita gimana kira-kira gitu. Itu saja hendaknya sudah bisa membuat kita berpikir untuk supaya kita menjauhi lagun, hal yang sia-sia ataupun berkata-kata atau mengucapkan sesuatu bisi-bisi atau ghibah yang negatif gitu ya. Qalat Ummu Salamah, kemudian mengatakan radhiyallahu anha, falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Abu Salamah qad mat. Maka tatkala Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah, itu ya laqabnya, nama aslinya saya lupa. Maka ketika kematian Abu Salamah, Ummu Salamah ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar hadis tadi. Hadis itu apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau meninggal, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik, karena para malaikat mengamini. Maka setelah sampai Rasulullah, dia laporan, ya Rasulullah, suami saya baru saja meninggal. Maka kemudian Nabi bersabda, "Quli, berdoalah, Allahumma ghfirli wa lahu, ya Allah, ampunilah aku dan dia, wa aqibni minhu uqba hasanah, dan berikan aku ganti daripada Abu Salamah, maksudnya dengan ganti yang baik." Qalat faqultu, maka Ummu Salamah mengatakan, aku pun kemudian berdoa tentang bab itu seperti yang dituturkan Rasulullah itu. Setelah itu fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menggantikan untukku daripada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Ini sahabiah yang doanya betul-betul langsung makbul dalam waktu yang singkat ya. Hitungannya hanya hitungan hari. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sholihahnya yaitu Ummu Salamah. Insyaallah. Baik. Nah, jadi antara faqulu khairan, terjemahan dari kata baik itu apa? Berdoa. Jadi berarti kita itu ngobrol, terus kita gitu ya, kalau takziah, apalagi kita digoda lama gak ketemu sama teman, ketemunya pas di pemakaman, hanya kita ngobrol ke sana, gimana kabarnya, bisnisnya, keluarga, di sana ngapain, terus gak ada omongan yang mengarah kepada yang lebih baik, itu mubah. Tapi kalau mulai ngomong jeleknya akan jadi melanggar sunnah Rasulullah. Nah, maka salah satu yang paling gampang apa? Yang mendoakan. Yang paling singkat apa? Allahumma firlah. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma firlah, nah, itu diulang. Mau lebih lengkap Allahumma firlah warhamhu wa'afi wa'fu'an dan seterusnya. Banyak pilihan doa. Intinya memohonkan supaya dia diampuni, disayangi oleh Allah SWT, dimasukkan surganya, dilapangkan kuburnya. Dengan bahasa apapun silakan, itu jauh lebih baik. Jadi memang suasana berkuburan itu sebenarnya suasana yang hendaknya itu bercakap-cakap, ngobrol itu dikurangi seminimal mungkin. Mendingan kita merenung muhasabah, kemudian kita mendoakan si mayit, kemudian kalau mau terpaksa kita harus ngomong tentang kebaikan dia. Itulah adab yang terbaik, yang paling afdol gitu ya. Dan dicontohkan Rasulullah itu isinya doa gitu ya. Kebaikan yang isinya adalah doa. Baik. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan juga masih dari Ummu Salamah, beliau katakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shaqqa basarahu fa admahu. Nah, ini sekarang adab yang lebih teknis lagi.
yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ya, baginda Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, kemudian langsung melihat Abu Salamah, suaminya, ternyata dalam keadaan matanya terbuka. Abu Salamah ketika meninggal. Fa'aghamadu, maka Rasulullah memejamkan mata Abu Salamah tersebut, gitu ya. Semakal kemudian beliau sabdakan, innar ruh idza qubidu tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh itu ketika dicabut nyawanya maka diikuti oleh matanya, pandangannya mengikutinya gitu. Fatub janasun min ahli, maka keluarganya ya, yang bertakziah waktu itu ya gaduh ringan gitu ya. Faqala, maka Nabi menegurnya, la tadau ala anfusikum illa bi khair, ya, jangan sampai kalian ngomong kecuali ngomong yang baik. Karena Bapak innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena para malaikat itu mengamini yang kamu katakan. Jadi saat sakaratul maut, saat kematian, saat penyelenggaraan jenazah sampai dengan penguburan selesai, itu malaikat itu betul-betul standby untuk mengamini apapun yang kita ucapkan, gitu loh. Ini ada dalam Sahih Muslim nomor 920 ya. Hadisnya Sahih Imam Muslim. Nah, jadi cobalah kita renungkan, kita hadirkan iman kita, keyakinan kita itu bahwa ketika kita takziah, ketika i'adatul marid, menjenguk orang yang sakit, itu malaikat itu posisinya itu adalah siap-siap mengamini gitu. Jangan sampai kita sia-siakan dengan hal yang lain, sia-sia atau yang sifatnya negatif gitu. Ya, emang kita kan gampang terpancing kan kalau misalnya melihat penampakan, misalnya mohon maaf, misalnya dia mengerang kesakitan, apalagi dia selama ini sebelumnya dia ceramahnya supaya sabar, supaya tabah, tegar, ternyata ketika dia sakit dia mengerang kesakitan, akhirnya jadi rasa-rasa, misalnya begitu ya. Ini kan memancing kita untuk ngomong yang ya apa sih, kemarin kita dengar dia ngomong gini, ternyata yang ngalami sendiri dia begitu. Itu kan negatif, walaupun benar begini, walaupun faktanya benar, tapi itu kan cenderungnya negatif. Itu kita tahan saja, kita tahan. Kita doa, kita doakan semoga dia semakin tegar, semakin tambah, semakin kuat. Belum tentu kita setegar dia kalau kita mengalami hal yang serupa, misalnya seperti itu. Tetap lebih baik begitu. Jadi mari kita jaga adab ya. Ini adab ya. Memang kalau kita bicara adab ini memang bicara afdoliyah, keutamaan, hal yang utama. Dan bukankah kita yang diajak untuk supaya selalu mengambil yang lebih baik, yang afdol. Maka kemudian maka kemudian setelah itu Nabi memberikan contoh dengan cara mendoakan. Ini doanya Nabi kepada Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya ke dalam golongannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, dan gantikanlah untuknya itu pengganti untuk menghabiskan sisa usia dari keluarga yang masih hidup itu, maksudnya Ummu Salamah dan keluarganya. Waghfir lana wa lahu, dan ampunilah kami dan dia ya Allah ya Rabbal Alamin. Wafsah lahu fi qabri, dan lapangkanlah untuknya di dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya untuknya di kuburnya. Nah, di sini maka kita mungkin di Jawa itu udah biasa kata-kata tiga misalnya. Itu ya dasarnya hadis ini. Ya Allah ampunilah, semoga diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke jannahnya. Kan gitu biasa gitu ya. Tiga itu salah satunya pijakannya adalah hadis ini.
wafsah lahu fi qabri, dan lapangkan untuknya kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan berikan cahaya untuknya di kuburnya. Nah, ini lebih bagus. Kalau kita sukanya ngomong, diulang lagi saja, diulang lagi doa ini, daripada kita ngomong yang nggak benar, ngomong yang nggak baik. Biar kita ngomong yang baik, ya alhamdulillah, ya bagus kalau bisa. Qala ulama berkata ulama-ulama kami, qaulu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi, idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan, apabila kalian menghadiri menjenguk orang yang sakit atau menghadiri takziah atau orang yang sudah meninggal, maka ucapkanlah yang baik. Amrun nadabun wa ta'limun bima yuqalu indal mayyiti wal marid. Ini perintah, yaitu nadab adalah anjuran dan merupakan pengajaran, ya, dengan apa yang dikatakannya di sisi orang yang meninggal maupun orang yang sakit. Wa ikhbaru bi ta'mil malaika, dan merupakan pemberitaan, informasi untuk kita kaum muslimin tentang pengaminan para malaikat ala du'aihi min hunaka, ya, dari doa-doa kita di situ. Walihada, karena itu, istahabbal ulama, para ulama mensunahkan ayyahduru al-mayyita as-salihun wa ahlul khair halata mautihi. Karena itu para ulama menganjurkan kalau kita ini sakit atau keluarga kita sakit atau meninggal, itu sebagian yang kita minta hadir itu adalah orang-orang soleh, orang yang mengerti agama, mengerti adab seperti ini. Supaya apa? Supaya liyudzakiruhu wa yad'ulahu, supaya dia bisa mengingatkan, berani mengingatkan, ikhlas untuk mengingatkan, mentalkin tadi, ya, mengingatkan pentingnya ketegaran, kesabaran dan sebagainya, mendoakannya, dan juga supaya waliman yakhlufu wa yakunu khairan, dan juga supaya menguatkan yang keluarga yang sedang mendampingi atau ditinggalkannya supaya semakin kuat. Maka disebut dengan takziah, artinya menguatkan. Takziahnya menguatkan, mengokohkan, gitu ya, supaya tidak jatuh mentalnya, supaya tidak berputus asa dan sebagainya. Fa yastami'u du'auhum wa ta'mirul malaika, maka bertemulah, ya, doa-doa orang yang menjenguk orang yang sakit maupun yang meninggal itu dengan aminnya malaikat. Fa yuntafi'u bidzikal mayyit, maka pertama yang dapat manfaat siapa? Adalah si mayit. Yang kedua, wa yusabu bihi, dan yang ditimpa musibah langsung. Wa man yakhlu, dan siapa yang akan menyusul, maksudnya yang ditinggalkannya, yang masih hidup maksudnya, kalau dia akhirnya meninggal. Jadi penuh dengan manfaat. Bisa dikatakan gampangannya, hal terbaik yang bisa kita lakukan ketika mentakziah maupun menjenguk orang sakit itu adalah mendoakannya. Kalaupun tidak doa, adalah isinya kebaikan, atau isinya adalah menyemangati, menguatkan kesabarannya, ya, kemudian menyampaikan nasihat dan sebagainya. Nah, kan tidak semua kita bisa, kan? Tidak semua kita bisa. Maka alhamdulillah, kalau kita kira-kira nggak mampu, ketika menjenguk orang sakit kita nggak mampu ngomong seperti itu, ajak saja ustadz atau ulama yang kira-kira dia bisa membimbing, nasihati, diajak. Nggak, tolong dampingi saya mau jenguk, mau Ustadz aja misalnya, kalau dampingi saya mau menjenguk. Nah, itu maksudnya supaya betul-betul fokus pada faqulu khaira, itu betul-betul optimal banget. Ya, manfaat untuk kita semua. Otomatis belum nggak disebutkan di sini, terus kita dapat apa yang sebagai yang mendoakan, ya tentu kebaikan yang tidak kalah kebaikannya dengan yang didapat oleh mereka, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semuanya. Ini ada cerita sedikit, ya.
Saya kira ya, saya tambah satu lagi karena ada hubungannya. Maaf, saya tambah satu lagi. Nah, dalam Musnad Ibnu Majah disebutkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia katakan telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza hadaratum mautakum faghmidul basar, fa innal basara yatba'u ruh, wa qulu khairan fa innal malaikata tu'minu ala ma qala ahlul bait." Apabila Nabi sabdakan SAW, apabila kalian menghadiri orang yang akan meninggal, maka pejamkanlah matanya. Maksudnya kalau terbuka maksudnya ya. Karena sesungguhnya pandangan mata itu mengikuti ruhnya, dan berkatalah dengan kata-kata yang baik, karena sesungguhnya para malaikat itu mengamini atas apa yang dia ucapkan oleh ahlul baitnya, yaitu keluarganya. Ini berarti tambahan, bukan cuma ya menjenguk, tapi juga ahlul bait harus hati-hati ya. Suami, antara suami istri, ayah, ibu, anak, itu biasanya karena punya kedekatan emosional yang luar biasa, kadang-kadang keluar kata-kata yang malah tidak baik. Maka di hadis ini dikuatkan dari sisi ahlul bait itu juga harus hati-hati. Sama saja kalau keluarganya itu juga mengatakan yang enggak baik, ya nanti diamini oleh malaikat. Abu Daud mengatakan, wa taqmidul mayyit innama huwa ba'da khurujir ruh. Ya, adapun memejamkan mata itu dipastikan prosesnya itu setelah keluarnya ruh ya, jangan ketika masih proses langsung dipejamkan. Ini pastikan sudah meninggal, matanya terbuka atau terbelalak, maka sunnah kita adalah segera untuk dipejamkan. Nah, demikian Bapak sekalian, mohon maaf bila ada yang kurang-kurangnya. Ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kebiasaan di warga kita ini setelah kita sholat ya, itu kadang-kadang memang seperti yang Ustaz katakan tadi, kita berkumpul-kumpul itu ruangnya guyon rasanya. Terus kemudian teman-teman kita dari inisialnya warga Nahdlatul Ulama itu mengkritik, gimana nih kok guyon kok tahlilan. Yang saya tanyakan, bagaimana menjawab itu? Yang kedua, bagaimana teman-teman kita yang ruangnya dari guyon itu kita menegurnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tentang guyonnya ini ya, kita tergantung kita posisinya apa gitu ya. Misalnya gini, kalau kita sebagai ahlul bait gitu ya, ahlul bait berarti ada baiknya salah satu perwakilannya itu kalau ada pengeras suara di dalam proses itu, atau itu kemudian dia sampaikan mohon doanya, mohon kiranya untuk mendoakan ayah kami atau ibu kami, itu diulang-ulang supaya fokus jamaah itu supaya fokus. Nah, kalau kita itu teman atau sahabat yang dekat, ya langsung diingatkan aja, kita fokus mendoakan beliau, saya begitu ya. Nah, kalau misalnya sudah kredit gitu, ya minimal kita sendiri nggak terkendali, ya bagaimana? Minimal kita mungkin ada baiknya saat itu kita syiar, kita doanya agak dikeraskan, tujuannya supaya orang itu sadar bahwa yang baik itu mendoakan, itu bukan riya, itu namanya dakwah ya, syiar seperti itu. Nah, kalau mana lebih afdol dengan tahlil? Tahlil sebagai kalimat tadi tentu jelas lebih afdol, tetapi kita kan belum tahu pelaksanaan itu bagaimana, kita belum tahu. Apakah juga ternyata guyon-guyon juga, ternyata juga rame-rame juga. Yang jelas itu bab masalah khilafiyah ya, dalam konteks kita itu merupakan khilafiyah. Mereka mau mengamalkan itu ya silahkan ya, tetapi afdoliyah itu parameternya tidak tunggal, banyak lah. Jadi jangan sampai kita
menyamai sesuatu yang sifatnya umum dikompar dengan sesuatu yang sifatnya khusus. Kayak tadi kan berdoa, membicarakan yang baik, berprasangka baik, menguatkan pada keluarga, kan jelas poin-poinnya jelas kalau takziah kan. Kalau tahlil itu kan terlalu luas, apa sih yang dilakukannya kita, ya mungkin sangat macam-macam lah, termasuk motifnya, termasuk alasannya, pelaksanaannya dan sebagainya lah gitu. Itu saya kira menjadi sangat luas ya. Karena itu kita fokus ya, kalau memang ada lebih baik dari itu berarti gitu kan. Kalau memang isinya itu mendoakan si mayit tadi, itu isinya adalah membicarakan kebaikan si mayit, itu isinya adalah menguatkan kepada ahlul baitnya, ya berarti kan sama-sama afdalnya. Makanya dilihat poin-poinnya apa saja gitu. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Ya, satunya ya, karena ada yang lain. Ada mungkin saya tahu ya bahwa orang yang saya artinya itu kematiannya itu seperti ini rambut yang dicabut dari duri yang dicabut dari tepung, jadi hanisan gitu, dia tidak merasakan. Tapi ada yang mengatakan bahwa apapun bentuknya mereka itu akan selalu mengalami kesakitan. Bahwa semua makhluk hidup itu nantinya apabila pada akhirnya untuk kematian itu pasti merasakan kematian, yaitu sakitnya kematian. Berarti di situ ada semacam kontradiktif ya. Saya mohon saya mengatakan bahwa diangkat dari duri, diangkat dari ini baju atau gimana gitu, sakitnya luar biasa. Seperti Rasulullah itu pun juga pernah merasakan sakitnya itu, padahal dia juga orang yang sempurna gitu ya, tapi juga mesti merasakan sakitnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang pertama itu, ada yang mengatakan bahwa dia ulama itu atau orang yang baik itu kematiannya itu adalah sangat lembut sekali, tidak merasakannya. Mohon penjelasan kita, terima kasih. Iya, baik. Pertama, yang dialami Nabi adalah sangat berat. Itu tidak langsung dikomentar langsung oleh putrinya yaitu Fatimah yang mendampingi. Sangat berat ya, demam tinggi. Di waktu itu demam tinggi. Maka para ulama memahaminya itu ada dua sisi. Sisi ibroh ya, pelajaran supaya umatnya itu siap menghadapi sakaratul maut yang mungkin menyiksanya, supaya siap, karena Nabi yang maksum saja mengalami seperti itu, kira-kira begitu ya. Mabuk mukhalafahnya ya tidak mustahil kita akan lebih berat merasakan penderitaan dalam proses kematian, supaya kita siap mentalnya. Yang kedua, kalau kemudian dikatakan apa itu bukti bahwa Nabi itu banyak dosanya, maka dibantah dengan asyadul bala al-anbiya. Jadi manusia yang paling berat cobaannya itu para nabi. Itu maksudnya yaitu bagian dari risiko, tanda kutip risiko menjadi nabi yang begitu. Yang berat-berat yang dirasakan, yang tidak dirasakan oleh umatnya itu dirasakan oleh nabi. Paling berat cobaan hidup itu adalah para nabi. Apalagi Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nah, tapi untuk kita sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ingat saya ya, mungkin saya lupa, bahwa sangat tidak mustahil gitu ya, dari pelajaran sakaratul mautnya bagi Rasulullah itu sangat tidak mustahil kita ini termasuk orang-orang soleh, para ulama ya, para pemuka agama, orang yang hidupnya soleh, para itu mengalami dahsyatnya sakaratul maut itu tidak mustahil. Lantas apakah pada itu tanda-tanda negatif? Justru tidak. Karena sudah kita bahas di sebelumnya bahwa kematian yang menyakitkan bagi orang yang beriman
orang yang soleh itu adalah karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada hamba itu, Allah tidak tega melihat hamba yang soleh itu disiksa di akhirat yang sangat berat, maka dihabiskan siksanya itu di dunia, habis sama sekali. Sudah betul-betul setelah itu tinggal kenikmatan yang dia dapatkan, karena seberat-beratnya sakitnya di dunia itu tidak bisa mengalahkan siksa di akhirat. Itulah yang harus kita siapkan mental kita, gitu ya. Mungkin kalau diibaratkan ibu-ibu yang lebih relevan, ibu-ibu ya, ibu kan betul-betul tahu dari awal bahwa melahirkan itu menurut ceritanya siapapun ibu itu tidak ada yang enak. Kan menyakitkan, sakit banget, tapi kan siap gitu ya, saya harus menyiapkan diri karena apa, ada harapan yang lebih besar sesudah melahirkan itu kan gitu, dia punya anak, itu udah fitrahnya manusia begitu. Nah, kita berharap supaya kita husnul khotimah dalam arti kita wafat dalam keadaan yang les, yang muda. Ya kita punya harapan, kita punya doa, tapi kita tetap harus menyiapkan mental. Kalau suatu ternyata kita dipilih oleh Allah untuk meninggal dalam keadaan merasakan sakarat. Sakarat artinya siddah. Sakarat artinya itu kerasnya, beratnya kematian. Proses kematian yang sangat beratnya, dibilang nazar dan sebagainya. Nah, ini pesan yang penting untuk kita. Jadi makanya kita yang katakan mau istirahat itu bukan di dunia. Dunia itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan pengorbanan. Karena yang kita ini ladang amal kita, ini ladang perjuangan kita di dunia ini. Dunia itu tutupnya kapan? Sampai kita menjamkan mata sampai mati. Menjelang mati masih dunia namanya. Itu bagian dari perjuangan yang harus kita pahami. Semua kita hendaknya menyiapkan diri untuk berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Itulah yang mesti kita tanamkan kuat pada diri kita. Makanya kita dilatih untuk bercapek-capek ibadah, berat ngantuk pun dipaksakan ya, karena supaya kita menjadi semakin kuat gitu, supaya nanti ketika dicoba oleh Allah itu kita betul-betul sudah bisa tegar gitu ya. Itu saya kira Bang. Jadi dipadukan semuanya ya, ketemu jawabannya seperti itu, nggak ada yang saling mengeliminasi di antara yang jenengan sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf mengingat waktu ya, saya ada agenda berikutnya jadi khawatir kepanjang ya, saya mohon maaf tidak bisa menambah waktu lagi. Kita tutup, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma yuhawwinu bi alaina musibatid dunya wa matina bi asma'ina wa absarina quwwatina ma ahyaitana waj'al warisana waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.